Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para asatidz hafidhakumullah dan anak-anakku semuanya, seluruh santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kullal khair, kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Umur kita diberkahi, ilmu kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan perasaan kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan ini semakin gembira, insyaallah. Semakin gembira, semakin ibaratnya kita menunggu-nunggu kedatangan seseorang yang paling kita rindukan. Nah, insya Allah begitu ya. Kita hitung hari demi hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang sama-sama kita rindui, insya Allah. Baik, kita sama-sama mempersiapkan dengan doa yang dibacakan oleh Rasulullah, latihan ya. Mudah-mudahan kita semua sudah hafal, insya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyatil mujallilah wa raf'il asqam wal auni ala siyam was salati wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Ini doa yang mudah-mudahan benar-benar nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan teruskan beberapa riwayat-riwayat ya, ungkapan-ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat-sahabat Rasulullah, dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dan juga dari para tabi'in yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, di antaranya disebutkan di sini ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haddatsana Ishaq ibnu Ismail qala haddatsana Sufyan an Hilal al-Wazzan kemudian haddatsana Abdullah ibnu Ukaim qala kana Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul idza dakhala syahru Ramadan ala inna hadza kataballahu alaikum siyamahu. Ya. Umar bin Khattab kalau memasuki bulan suci Ramadan beliau mengatakan ala inna hadza kataballahu alaikum siyamahu. Ketahuilah sesungguhnya ini, yaitu bulan Ramadan ini, Allah telah mewajibkan ke atas kalian puasanya.
walam yaktub alaikum qiyamahu, dan Allah tidak mewajibkan kepada kalian qiyamnya, yaitu salat malam ya. Faman qama minkum fa innaha min nawafilil khair allati qala Allahu azza wa jalla. Barang siapa yang melaksanakan, yaitu qiyam, sesungguhnya qiyam itu adalah dari nawafil al khair. Aminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau bagi Rasulullah wajib bagi kita min nawafilil khair allati qala Allahu azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa man la, barang siapa yang tidak mau qiyam, falyanam ala firashihi falyanam ala firashihi, tidurlah di atas kasurnya. Wal yattaqi ahadukum ayyakul asumu in shoma fulan wa aqumu in qoma fulan. Hendaklah setiap orang yattaqi, wal yattaqi ahadukum ayyakul, hendaklah apa yattaqi di sini? Ya, khawatir ataupun takut ataupun ya bertakwa. Maksudnya di sini adalah nasihat ya. Di apa? Di dunia Arab ya, di Arab Saudi, mungkin di Mesir juga ya. Kalau ingin menasehati seseorang, itu yang diungkapkan adalah ya akhi ittaqillah. Ittaqillah itu namanya apa? Nasihat bagi dia. Fal yattaqi ahadukum ayyakul, hendaklah setiap orang atau salah seorang di antara kalian bertakwa kepada Allah, atau khawatir atau merasa tidak nyaman kalau dia mengatakan apa? Asumu in shoma fulan. Ketika dia mengatakan saya akan puasa kalau si fulan puasa. Kalau enggak puasa berarti kan gitu ya. Wa aqumu in qoma fulan, dan saya akan qiyam kalau si fulan juga qiyam. Jadi itu berarti puasanya ikut-ikutan, ya, tarawihnya, qiyamul lailnya juga ikut-ikutan. Nah, ini dinasehati oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man shoma au qoma falyaj'al dzalika lillah. Barang siapa yang puasa ataupun qiyam, hendaklah dia jadikan itu lillah, hanya untuk Allah. Summa rafa'a yadahu faqala, kemudian Umar bin Khattab mengangkat tangannya dan mengatakan, ala la yataqaddamis syahra minkum ahadun, jangan ada di antara kalian yang mendahului ya, berpuasa kalau di akhir bulan Sya'ban ya, ada disebut dengan yaumus syak, hari yang diragukan apakah besok puasa atau tidak. Itu diragukan kalau apa? Kalau misalnya mendung, awan ya, enggak jelas hilalnya, itu namanya yaumus syak ya. Ala la yataqaddamu syahra minkum ahadun. Ya. Ala la tasumu hatta tarauhu summa sumu hatta tarauhu. Nah, janganlah kalian berpuasa sehingga melihatnya, yaitu melihat apa? Hilal, summa sumu hatta tarauhu. Fa in ughmiya alaikum fa atimul iddata salasin. Kaidahnya memang begitu ya. Kalau ghumma alaikum, kalau tertutupi oleh awan sehingga tidak nampak, tidak jelas hilal, maka kaidahnya yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabat itu adalah melengkapi dengan 30 hari. Mudah sebenarnya ya. Mudah ya. Wa akillu al-laghwa fi masajidillah. Akillu itu apa? Aqalla yuqillu, ij'al qalilan. Wa akillu beda dengan aqilu. Aqilu, aqala, yuqilu, qailulah. Kalau qailulah itu apa? Tidur siang, beda, makanya
bahasa Arab ini harus betul-betul mengucapkan, beda dengan akillu dengan aqilu. Nah, aqilu suruh tidur, ya. Kalau akillu ij'alhu qalilan, sedikitkanlah, ya. Wa akillu apa tadi? Wa akillu lagwa fi masajidillah, sedikitkanlah melakukan perbuatan yang lagwun, yang sia-sia, ya, yang tidak ada manfaatnya di masjid-masjid Allah. Wal ya'lam ahadukum annahu fi sholatin man tadaras shalah. Hendaklah setiap orang mengetahui, memahami, meyakini, ya, dan bahwasanya dia tetap dalam keadaan sholat atau dia dihitung sholat selama dia menunggu sholat, ya. Jadi maksudnya menunggu sholat ini, kalau sudah dikumandangkan adzan, belum qomat, ya, kita duduk menunggu waktu sholat itu, menunggu qomat itu sudah dihitung pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murah kepada kita. Wal ya'lam ahadukum annahu fi sholatin man tadara as-sholat. Awa ala wala tuftiru hatta tarawul lail. Janganlah kalian berbuka sehingga benar-benar masuk waktu malam, ya. Masuknya waktu malam itu ya maghrib itulah, ya, ketika matahari sudah terbenam. Nah, ini semuanya adalah nasihat daripada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ini juga diambil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ada sebuah ungkapan dari beliau mengatakan, qala haddatsana Muhammad ibnu Yazid al-Ajli, haddatsana ibnu Fudail, qala haddatsana al-Ala ibnu al-Musayyib an abihi wa Khaisama qala kana yuqal, ya, man shoma ramadhana summa mata min amihi dzalika dakhalal jannah. Man shoma ramadhan summa mata min amihi dzalika dakhalal jannah. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian meninggal di tahun itu, bukan meninggal di bulan suci Ramadan, ya, meninggal di tahun itu, maka dia masuk surga. Ya, mudah-mudahan insyaallah, ya, kalau kita tentu puasanya adalah puasa yang makbul, ya, makbul, ya. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-atashu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qaimin. Ma mana rubba huna? Kasiran. Rubba artinya di sini betapa banyak. Rubba qaimin, betapa banyak orang yang qiyam, yang tarawih, ya, capek. Tapi apa? Hadduhu min qiyamihi as-saharu. As-saharu. Kalau dalam mahfudzat itu diungkapkan wa man talabal aula sahiral layali. Sahar itu tidak tidur malam, kan gitu, ya. Dalam rangka untuk mencari kemuliaan. Wa man talabal aula sahiral layali. Itu mahfudzat, ya, mengatakan begitu, ya. Qala al-mahfudzat fil mahfudzat. Barang siapa yang menginginkan al-ula, al-ula ini apa? Sesuatu yang bernilai tinggi, al-ula, ya. Ilmu macam-macam lah, ya. Sahirul layal, ya. Nah, tapi ada di bulan suci Ramadan ini rubba qaimin hadduhu, ya. Betapa banyak orang yang qiyam, hadduhu, mana haddununa? Ya, bagiannya, ya, ya. Hadun itu diartikan nasib, bagian, ya. Hadduhu apa? Min qiyamihi as-sahar. Jadi
hanya capek saja. Orang Sahirul Lail itu capek, betul enggak? Nah, jadi hanya ikut orang lain, ya tadi itu saya traweh, kalau orang lain traweh, ya hanya gitu saja dia. Dapatnya hanya semacam itu saja, berarti tidak mendapatkan pahala. Demikian juga warubas shaimin hadduhu min siyamihi al-atash. Betapa banyak orang yang puasa, bagian dari puasanya itu hanyalah. Nah, kalau yang seperti ini kalau meninggal kaifa? Kan katanya tadi yuqalu, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian meninggal, dakhalal jannah. Nah, tapi kalau puasanya seperti ini bagaimana? Sama dengan salat ya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbalu salatan min qalbin ghafilin. Kama kila seperti itu ya. Allah tidak akan menerima salat dari hati yang lalai. Padahal Masya Allah ya, kita ini dari 2 rakaat salat subuh saja itu berapa persen yang kita ingat bahwasanya kita sedang salat, dan berapa persen yang kita lalai, ingat macam-macam ya. Subuh lo sudah ingat dunia, betul apa enggak? Baru bangun dari tidur sholat subuh, yang diingat sudah, wah nanti saya hari ini akan kirim ini kirim itu, kan gitu ya, sudah ingat semuanya ya. Jual ini jual itu, makan ini makan itu, mau belanja mau masak ini masak itu, baru sholat subuh kok sudah ingat sembarang kalir seperti itu ya. Akhirnya hanya 2 rakaat yang tidak lebih daripada 5 menit kita sholat ya, 4 menitnya lupa ya, pada Allah Subhanahu wa taala, 1 menitnya masih lumayan lumayan bagaimana. Makanya Masya Allah berat sekali ya sekarang ini yang namanya khusyuk fis sholah itu luar biasa. Nah, bagaimana sholat yang seperti ini akan bisa menjadikan ukuran nanti di akhirat? Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Awal mula yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya bagus, khusyuk, diterima oleh Allah, yang lain akan menjadi beres. Tapi kalau enggak, sama dengan puasa. Puasa ini akan membawa dampak yang luar biasa tadi fadilah-fadilahnya, manakala puasanya itu berkualitas ya, makbul indallahi ta'ala. Maka kita sangat berkepentingan untuk menjadikan puasa kita puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita selain ini kan masalah-masalah batin sholatnya, batin puasanya, ruh puasanya, dan itu sangat penting. Yang dohirnya penting, misalnya puasa itu apa ta'rifnya, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja, itu penting juga. Tapi tidak kalah pentingnya ruhnya ini, batinnya ini ya. Kalau itu sah dari segi dohirnya, tapi bisa jadi tidak ada pahalanya, karena Rasulullah mengatakan warubba shaimin, berarti dia puasa apa enggak ini ya? Kalau yang puasa saja belum tentu dapat pahala, apalagi yang tidak berpuasa, kan jelas sudah ya. Warubba shaimin haduhu min siyamihi al-atash. Jadi percuma kalau begitu puasanya, kalau hanya mendapatkan dahaga saja. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian oleh karena itu ada ini juga ungkapan tentu berdasarkan kepada riwayat-riwayat ya, ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya disebutkan di sini, qala haddatsana Hilal ibnu Khabbab qala sami'tu ibnal Hanafiyah yaqul liyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa badanuka
fala taj'al yauma fitrika misla yaumi saumika wattaqi adzal khadim. Nah, puasa itu bukan hanya puasa dari makan dan minum. Liyasum sam'uka. Sam'un apa? Pendengaran, ya. Jadi pendengaran harus juga puasa. Wa basaruka, mata juga harus puasa. Walisanuka, lisan juga harus puasa. Wa badanuka, badan juga harus puasa. Fala taj'al yauma fitrika misla yaumi saumika. Jangan kau jadikan hari berbukamu sama dengan hari puasamu. Nah, jadi sebenarnya puasa ini berat atau enggak? Meninggalkan makan dan minum saja sudah lumayan berat, ya. Apalagi kemudian diperintahkan untuk matanya puasa, telinganya puasa, lidahnya puasa, badannya puasa dari melakukan hal-hal yang menambah dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi adzal khadim. Nah, takutlah kalian daripada menyiksa al-khadim. Khadim ini apa? Pembantu, ya. Nah, jadi memberikan pekerjaan yang sangat berat, itu termasuk menyakiti pembantu, atau bisa dengan ucapan, ya, dan lain sebagainya. Ini khusus, ya. Jadi puasa harus berbeda. Ketika kita berpuasa ini, keseharian kita harus berbeda dengan ketika tidak berpuasa, ya. Seandainya waktu puasa kita bisa menahan pandangan kita, telinga kita, lidah kita, ya. Kemudian ini kita bawa ketika kita tidak berpuasa, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Padahal kan kita selalu berdoa, Allahumma nakini minal khotoya ya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana bersihnya baju dari as-saubul abyad, ya, baju yang berwarna putih dari apa? Dari segala macam kotoran. Masya Allah, kalau sudah seperti itu, ya, bersihlah dosa-dosa kita, ya, insya Allah. Baik. Kemudian yang terakhir, yang agak panjang yang ingin kita sampaikan, ungkapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat di sini, ya, sebagiannya sudah ada disampaikan sebelumnya, ya. An Sa'id ibn al-Musayyab an Salman rahimahullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Wa qala ayyuhan nas. Kemarin kan ada, ya, selain doa yang kita sampaikan, kita baca tiap saat itu juga diucapkan oleh Rasulullah. Ini juga ada riwayat yang lain. Ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan di mana Allah jadikan puasanya adalah wajib. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan qiyamul lailnya adalah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang mendekatkan, taqarraba fihi, jadi bertakarrub kepada Allah dengan bi khaslatin min khisalil khairi, dengan apapun, ya, perbuatan yang baik, ya, walaupun itu tidak wajib, kana kaman adda faridatan fima siwahu, diibaratkan seperti melaksanakan ibadah yang fardu di selain bulan suci Ramadan.
Nah, ini kita harus juga selalu mengingatkan pada diri kita ya. Mana yang lebih dicintai oleh Allah, yang fardu atau yang sunnah? Hah? Yang fardu apa yang sunnah? Yang jelas yang fardu. Ya. Ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang difardukan. Jangan dibalik ya. Yang fardu asal-asalan, yang sunnah seakan-akan melebihi yang fardu cara kita memperhatikannya ya. Nah, tapi di bulan suci Ramadan ini kata beliau, faman man taqarraba fihi bi khoslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di dalam bulan suci Ramadan, maka seperti melaksanakan 70 ibadah fardu di bulan selainnya. Wa huwa syahrus sabri. Dia adalah syahrus sabri. Apa? Wa huwa syahrus sabri. Dia adalah bulan sabar. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Apalagi namanya sudah sobir ataupun sobiroh. Ya. Jadi insya Allah ya, orang yang sabar itu pahalanya surga. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Innallaha ma'as sabir. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Kemudian apa? Wa syahrul muwasat. Nah, bulan suci Ramadan itu disebut dengan syahrul muwasat. Apa muwasat itu? Ya. Bulan di mana kita saling berlapang dada ataupun saling memberi. Mudah untuk orang bersedekah itu mudah sekali ya. Ini namanya syahrul muwasat. Jarang orang yang marah-marah di bulan suci Ramadan. Nah, tapi kalau Ramadan saja marah-marah, apalagi di luar Ramadan ya. Nah, seperti apa dia ya? Wa syahrun yuzadu fihi ya, yuzadu fi rizqil mu'min fihi. Nah, ya. Di bulan suci Ramadan kata Allah, ya, kata Rasul di sini, yuzadu fi rizqil mu'min. Rezeki ditambah. Ya. Justru di bulan suci Ramadan itu rezekinya malah tambah. Ya. Benar apa enggak ini? Ya. Benar ya. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa idh qaraqabatihi minan nar. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberikan bukaan ya, fattara fihi shaiman ya, memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, maka baginya apa? Maghfiratan lidzunubihi, ampunan bagi dosa-dosanya. Itqu raqabatihi minan nar ya, dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Dia mendapatkan pahala sebanding dengan pahala orang yang diberi bukaan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Semakin banyak orang yang kita beri buka puasa, maka semakin banyak pula pahala yang bisa kita raih. Jadi luar biasa ini, Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Qalu ya Rasulullah. Nah, coba mereka mengatakan karena ingin sekali untuk mendapatkan pahala memberikan bukaan ini. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Wahai Rasul, tidak semua kita mampu untuk memberikan bukaan puasa ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu ta'ala hadas sawab man fattara sha'iman ala madqati labanin au tamratin au syarbatin min ma'in. Allah memberikan pahala ini bagi siapa yang memberikan apa? Memberikan bukaan kepada orang puasa walaupun sedikit susu, sedikit kurma, sedikit minuman, ya, syarbatan min ma'in, ya. Tapi waman asba'a sha'iman saqahullahu min haudi, ya, syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Asba'a, ma mana asba'a? Yushbi'u. Nah, asba'a yushbi'u itu mengenyangkan. Nah, jadi kalau tadi tidak usah putus asa, tidak usah merasa tidak punya apa-apa, ya, memberikan bukaan puasa itu, ya, dengan sedikit susu, sedikit kurma, sedikit air putih, ya, air putih, ya. Nah, kemudian, nah, tapi bagi siapa yang memberikan bukaan puasa sampai kenyang, ya, asba'ani sampai kenyang, ya. Berarti kalau nasi kotak itu, ya ada nasinya, ada lauknya, ada buahnya, ada macam-macamnya lah, ya, lengkap, ya, paket lengkap. Ya. Wa man asba'a sha'iman, ya, saqahullahu min haudi. Allah akan memberikan minum kepadanya dari telagaku, kata Rasul, ya. Syarbatan, dengan satu minuman, la yadma'u hatta yadkhulal jannah, ya, yang tidak akan haus sampai kemudian masuk ke surga. Jadi dijamin masuk surga. Sebelum masuk surga pun sudah diberikan minuman dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi itu punya telaga, ya. Dan telaganya Rasul, gelasnya ini, cawan apa namanya? Ya, cawan, ya. Nah, kalau orang Medan bilang cawan. Nah, gelas. Ada dan nujumis sama, gitu, ya. Sebilangan bintang-bintang yang ada di langit, dan kita ditunggu di sana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala yang kedua kali, artinya apa? Dibangkitkan. Maka semua yang dibangkitkan dari alam kuburnya itu kehausan, semua kehausan. Maka yang dicari pertama adalah air. Nah, umat Rasulullah kita insya Allah ditunggu oleh Rasulullah di haudnya, ya. Jadi insya Allah akan ketemu di mana telaganya Rasulullah. Kalau kita ini menjadi umat Rasulullah pasti akan ketemu. Nah, tapi ada orang yang ngaku-ngaku sebagai umat Rasulullah padahal tidak, ya, dia tidak akan ketemu telaga Rasulullah itu, ya. Dan diharamkan untuk mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya kalau kita kalau di sini di antara amalannya adalah apa? Kita memberikan minuman atau makanan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa. Ya, walaupun tidak sampai kenyang, ya mudah-mudahan dapat juga, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ya. Dia adalah bulan, awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebas dari api neraka. Ini jangan dipahami kalau bulan Ramadan itu awalnya rahmat, di situ tidak ada ampunan Allah, tidak ada itqun minan nar, tidak begitu, ya, tidak, ya. Ini untuk menggambarkan betapa tiga hal ini, maghfirah, rahmat, dan itqun minan nar, itu sangat kita perlukan. Dan itulah yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Kalau sudah diampuni, awalu apa? Rahmat, ya. Dengan datangnya bulan suci Ramadan itu kan rahmat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan bulan-bulannya, itu rahmat yang luar biasa, ya.
Apalagi namanya rahmat ya. Nah, jadi Allah ngasih rahmat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu sudah rahmat bagi semuanya. Maka orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan, faman hurrima faqad hurrim. Keterlaluan kalau tidak ikut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang juga kita perlukan adalah ampunan, kan begitu. Ya, diampuni dosa. Kalau rahmat dapat, dosa diampuni. Kemudian terakhir dibebaskan dari api neraka. Ya, Masya Allah, ya sudah. Itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah seminggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Pas kan hari Jumat ya. Kalau menurut jadwalnya 1 Ramadan itu kalau di kalender kita hari Jumat ya. Kemudian istaksiru fihi min arba'i khisalin. Nasihat Rasulullah adalah istaksiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah melakukan 4 hal. Arba'i khisal. Khoslatani turduna bihima rabbakum ta'ala. Wa khoslatani la ghina bikum anhuma. 2 khoslah, 2 amalan yang dengannya Tuhan kalian akan meridhoi kalian. Dan 2 amalan yang sangat kalian butuhkan. Nah, ya. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 khoslah yang menyebabkan Rabb kalian ini ridha adalah apa? Syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah. Wa tastaghfirunahu, dan yang kedua adalah memohon ampunan. Memohon ampunan. Wa amallati la ghina bikum anhuma. Adapun 2 hal yang kalian sangat butuh kepada keduanya, ya, yaitu apa? Fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Jadi minta surga dan minta dilindungi dari neraka. Maka doa kita di bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi 4 amalan ini kita amalkan ya. Tidak hanya di saat di 10 hari terakhir kita doa ini ya, mulai dari awal, mulai dari sekarang ya, kita doa terus, kita biasakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya, 4 hal ya. Kalau di sini disebutkan pertama apa tadi? Syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga minta surga, yang keempat minta dilindungi dari api neraka. Nah, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Orang kafir tidak akan mendapatkan yang semacam ini. Oleh karena itu kita ini kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada siapapun yang suka dengan kematian. Ya. Kata sahabat-sahabat itu kulluna nakrahul maut katanya. Ya. Semua kita tidak suka dengan kematian wahai Rasul. Ya benar. Kulluna nakrahul maut. Ya. Tidak suka. Secara wajar manusia itu memang tidak suka mati. Sakit saja nggak suka, apalagi mati. Tapi karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, wa kullu ma huwa atin, Allah perintahkan kita untuk siap-siap ya, menyambut kematian itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والكورونا وغيرها ما لا يدفعه غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين اللهم اغفرنا واغفر طلابنا وطالباتنا واغفر آباءنا وأمهاتنا واغفر معهدنا معهد دار الأخوة واغفر معاهد المسلمين في كل مكان من كل سوء من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشر الأشرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته